Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas kajian dari Solihin terkait Al-Quran. Langsung kita mulai aja. Yang pertama ada bab 180, yaitu membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, hadis pertama nomor 991, saya bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, yaitu bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan di sini jelas Rasulullah bersabda bahwa dengan kita sering-sering membaca Al-Quran, insya Allah gitu, Al-Quran ini akan menjadi penolong kita di saat hari akhir nanti. Nah, di sini juga memberitahukan bahwa dianjurkan bagi kita untuk sering-sering membaca Al-Quran dan meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Seperti itu. Nah, lanjut hadis nomor 992. Mangga mungkin Kareka boleh baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Yuta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarati wa alu Imrana tuhajani an sahibihima. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan bersama orang yang dahulu mengamalkannya waktu dunia. Di garis terdepan adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang akan membela pembacanya. Masya Allah. Ya, di sini juga diberitahukan lagi bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Oh, terima kasih pada Kareka udah baca. Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Maka kita sering-seringlah interaksi dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya, menghafalnya, dan mempelajarinya. Dan di sini juga diberitahukan bahwa ada keutamaan untuk membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, yang nanti di hari akhir, di garis terdepan, dia akan membela para pembacanya. Seperti itu kandungan hadisnya. Lalu lanjut. Ada siapa lagi ya, Kang? Ada dari Dari Kang baca Haris. der. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 993, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rahu Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anha, ia berkata, dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara Oke. Baik, terima kasih Mas Dery. Ya, meskipun agak putus-putus sedikit. Nah, di sini diberitahukan bahwa keutamaan dari seseorang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu sangatlah utama gitu. Bisa dilihat kandungan hadisnya, itu kita dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalkannya itu maksudnya membacanya, mempelajarinya. Seperti itu. Dan orang yang berilmu memang seharusnya dia mengajarkan ilmunya. Jadi ketika kita sudah bisa mempelajari Al-Quran, sudah mempelajari ilmunya, maka seharusnya kita bisa memberikan pelajaran tersebut kepada orang-orang sekitar. Seperti itu. Dan tadi sudah saya beritahukan bahwa diangkat derajatnya, karena diberitahukan di hadis tersebut ada keutamaan bagi para pembelajar dan pembaca Al-Quran. Seperti itu. Hadis nomor 994 ada Haris ya tadi kalau nggak salah. Haris, ada Haris. Nggak boleh Haris. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir bersama para malaikat yang mulia dan baik, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit akan mendapat 2 pahala. Muttafaqun alaih. Baik, terima kasih kepada Mas Haris. Nah, di sini ada kandungan hadisnya, itu orang yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari, dalam membaca Al-Quran dengan mahir, maka di sini ada keutamaan, yaitu bersama para malaikat yang mulia dan baik ya. Masya Allah. Didoakan gitu. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran, meskipun dia terbata-bata, tetapi dia minimal mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala ketika membaca Al-Qurannya, dan pahala ketika dia ingin mempelajari Al-Quran tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut aja.
Hadis nomor 995. Udah balik lagi ya? Atau ada lagi yang nambah? Hasbi, tapi kan Hasbi katanya izin off mic dulu. Oke, saya aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha thayyibu wa ta'muha thayyib wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwu wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil raihanah rihuha thayyibu wa ta'muha mur wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil khandhalah laisa laha rihu wa ta'muha mur. Muttafaq alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, permisalan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah yang dimana aromanya itu sedap dan rasanya pun manis. Dan ada lagi permisalan untuk orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Itu dia seperti buah kurma, gak ada aromanya tapi manis rasanya. Dan permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti roihana, aromanya sedap banget tetapi pahit banget rasanya. Dan permisalan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah hanzalah, maka dia tidak beraroma dan rasanya pun pahit. Muttafaq alaih. Nah, di sini kita tahu apa? Bahwa iman itu diibaratkan dengan rasa. Diibaratkan dengan rasa tadi tidak orang-orang mukmin kan, orang mukmin itu diibaratkan dia itu kalau rasanya manis gitu. Dan yang bikin aroma sedap itu ya baca Al-Qur'annya itu. Nah, seperti itu. Dan di sini dibarengi juga bahwa membaca Al-Qur'an juga itu harus dibarengi sama dengan mengamalkannya. Seperti itu. Terus lanjut lagi hadis nomor 996. Mangga Kang Reka. Nanti ada Fatur Rozak ya. Oh, ada Fatur Rozak. Rozak aja deh kalau gitu. Rozak bisa, Rozak. Jak. Nanti mungkin habis ini ya. Halo. Oh, bisa. Silahkan, Rozak, silahkan. Masuk, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 996. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan derajat kaum lainnya dengan Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Nuhun. Sip, hatur nuhun Mas Rojak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Al-Qur'an itu bisa mengangkat derajat dari suatu kaum dan juga bisa pula menurunkannya gitu. Jadi ketika kita memang membaca dan mempelajari Al-Qur'an, maka derajat kita pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya kita berkurang gitu interaksinya dengan Al-Qur'an, maka derajat kita ya lebih rendah daripada orang yang mempelajari dan membaca Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Lanjut. Nah, di nomor 997. Mas Dery deh. Der. Bentar. Bismillah. Hadis 997 wa ani bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi nataini rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allahu mala fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaq alaihi. Dari Ibnu radhiyallahu anhu dari Nabi bersabda, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Satu, orang yang dikaruniai hafalan Al-Quran oleh Allah, lalu ia mengamalkannya, membacanya sepanjang siang dan malam hari. Dua, orang yang memberi harta oleh Allah, kemudian ia menginfakkannya di waktu malam dan siang hari.
Muttafaq alaih. Masya Allah. Sip. Terima kasih kepada Mas Dery. Di sini bisa kita lihat bahwa kita tuh hanya boleh iri. Sebenarnya kan kita hasad itu kan suatu hasad ini bisa diartikan menjadi positif ya. Jadi kita bisa iri sama orang yang memang dia itu menghafal Al-Quran dan mengamalkannya sepanjang siang dan malam. Mengamalkannya itu maksudnya membacanya. Dan orang yang diberi harta oleh Allah, orang yang berharta gitu. Dan dia itu menginfakkan hartanya baik itu di malam maupun siang hari. Maksudnya malam dan siang hari itu dia senantiasa selalu berinfak, menginfakkan sebagian hartanya demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya boleh iri kepada dua orang itu. Dimana kalau kita iri, ya berarti kita pengen seperti dia dan kita ingin melakukan hal seperti itu. Lanjut. Ada Mas Radit ya? Ada. Boleh deh Radit baca hadis nomor 998. Oh, udah. Wa anil Bara ibni qala maksudnya. Udah masuk sekarang, Halo. udah masuk sekarang. Agak putus-putus. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasun bisyatana ini fataghashathu sahabatun tadnu wa ya'ana farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala inatu tanazzalat lil Qur'an muttafaq alaih dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma berarti di sini ada serikat dengan tali tambang. Tiba-tiba ia dinaungi awan yang semakin mendekat kepadanya sehingga kudanya lari ketakutan. Esok harinya ia pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Maka beliau bersabda, itu adalah as-sakinah yang turun karena dibacakan Al-Quran. Sip, terima kepada Mas Radit. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa as-sakinah itu maksudnya kalau di Arabnya itu kalau sakinahnya aja artinya ketentraman atau kedamaian. Nah, berarti awan-awan tadi, awan-awan yang muncul ketika sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu ini membaca Al-Quran, maka ketentraman itu datang kepadanya. Seperti itu. Rasulullah mengatakan kedatangan awan itu katakan simbol dari sebuah kedamaian. Dan di sini juga diberitahukan bahwa Al-Kahfi itu disebut bahwa Al-Kahfi itu mendatangkan as-sakinah. Ketika kita membacakannya itu mendatangkan ketentraman ketika kita membaca Al-Kahfi tersebut. Seperti itu. Lanjut. Hadis nomor 999 Mas Haris deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Cek suaranya masuk. Masuk. Barusan putus soal. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat ganjarannya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia berkata hadis hasan sahih. Oke. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Mas Haris. Nah, di sini kita tahu bahwa luas sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat murah hati Allah itu bisa memberikan bahwa kita membaca Al-Qur'an itu pahalanya per huruf, teman-teman. Alif lam mim itu ya 3 huruf bukan 1 huruf. Seperti itu dan di sini dianjurkan bahwa dengan luasnya rahmat Allah tersebut harusnya itu bisa menjadi pemacu kita gitu untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, makanya dari hadis ini kita juga dianjurkan untuk sering membaca, berinteraksi, dan menghafal Al-Quran. Seperti itu. Hadis nomor 1000 kepada Mas Reka. aku lagi. Oh ya, Reka boleh deh Reka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1000.
Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharibi rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menurutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak memiliki hafalan sedikit pun dari Al-Qur'an bagaikan sebuah rumah yang roboh. Hadis riwayat Tirmizi dan ia berkata hadis hasan sahih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Kang Reka. Di sini kita tahu juga bahwa dalam Al-Quran, dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak cukup hanya membacanya saja, atau tidak cukup hanya mempelajarinya saja, tetapi kita juga dianjurkan untuk hafalan. Kita sedikitnya punya hafalan, menghafal Al-Quran tersebut, dan dengan kita menghafal, otomatis itu seperti menyucikan hati dan pikiran kita. Seperti itu. Nah, di sini diibaratkan bahwa itu sebagai sebuah rumah yang roboh gitu. Jadi fondasinya kurang kuat kalau kita nggak punya hafalan. Cuman baca sama mempelajarinya aja kurang cukup gitu. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke hadis nomor 1001. Di sini aku aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wa'an Abdillah bin Amri bin al-As radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha rawahul Abu Dawud wa Tirmizi wa qol hasan sahih. Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an, bacalah, naiklah dan tartilkan sebagaimana kamu mentartilkannya waktu di dunia, karena tempatmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, dan mereka berkata bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Nah, di sini kita juga tahu kalau misalnya kedudukan seorang mukmin di surga itu berbeda-beda sesuai dengan keistimewaannya. Kalau misalnya memang di akhir ayat itu berarti maksudnya seperti kumulatif ya, kumulatif amal. Kalau misalnya kumulatif amalnya lebih banyak dan lebih bernilai, maka pastinya kedudukan mukmin tersebut di surga akan lebih tinggi dibanding yang kedudukan amalnya lebih rendah. Seperti itu. Nah, di sini bagaimana menaikkan derajat kitanya dengan membaca Al-Quran. Seperti itu. Nah, kita ke bab selanjutnya. Bab 181, yaitu perintah untuk menjaga Al-Quran dan peringatan agar tidak melupakannya. Nah, maksudnya menjaga ini gimana sih? Apakah ditaruh di brankas? Nah, sekarang lanjut. Sekarang karena udah balik lagi ke awal, Rojak, mangga boleh baca lagi. Halo, Rojak. Oke, siap. Ya, siap. Yuk, bangga. Halo. Next. Masuk. Masuk. Halo. Masuk. Ya. Ini hadis nomor 1002. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladhi nafsu Muhammad biyadihi lahu asyaddu tafallutam minal ibili. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah selalu Al-Qur'an ini demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada seekor unta dalam ikatannya. Muttafaq alaih. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Rojak. Nah, di sini ternyata maksudnya menjaga. Oh iya. Maksudnya menjaga Al-Quran itu maksudnya menjaga interaksi kita, menjaga keromantisan kita dengan Al-Quran, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak jaga nih hubungan kita, nah gimana sih cara ngejaga hubungannya tuh? Itu kan pastinya dengan membacanya
mempelajarinya, dan menghafalnya. Banyak-banyak berinteraksi lah pokoknya. Dan ketika kita berhubungan dengan seseorang, kalau misalnya emang kita pengen jaga, ya kita harus sering berinteraksi dengan orang itu. Seperti itu. Dan katanya kalau misalnya Al-Quran itu ditinggal aja bentar gitu, nah dia bakal mudah lepas gitu, kayak seekor unta yang kalau diikat gitu, nah itu gampang lepas kalau misalnya nggak kita awasin benar-benar. Seperti itu. Terima kasih kepada Mas Rojak udah bacain tadi. Hadis nomor 1003, mangga Mas Radit. Bismillah. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Qur'an kamasali ibilil muaqqalat in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang yang mempunyai hafalan Al-Qur'an itu bagaikan unta yang terikat dengan tali. Jika dia menjaganya dengan selalu rutin membacanya, maka dia pasti memegangnya. Akan tetapi jika dia melepasnya, unta itu pasti hilang. Muttafaq alaih. Baik. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Radit. Nah, di sini kita diberitahukan lagi bahwa kita harus benar-benar menjaga interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, di sini lebih ditekankan lagi cara menjaga interaksinya dengan menghafal Al-Quran itu. Jadi, di sini diterangkan bahwa hafalan Al-Quran itu bakal mudah lepas kalau nggak dijaga dengan baik. Ibaratkan kalau misalnya kita punya unta, itu bakalan gampang lepas kalau nggak kita awasin dengan baik. Nah, sebenarnya menghafal Al-Quran itu juga, itu seperti kayak kita push up, plank, atau angkat barbel gitu. Kita mulainya mudah, tetapi menjaganya itu, menjaga kita tetap konsisten menghafal Al-Quran, menjaga hafalan kita tetap ada di kepala kita, itu sangat sulit teman-teman. Nah, jadi gimana caranya ya, kita sering-sering dengerin, sering-sering membacanya lagi, murojaah lagi, tasmi'ah lagi. Nah, itu keberadaan bit.ly Xiaomi seperti itu gitu. Kita disuruh tasmi di situ kita bisa murojaah. Nah, sehingga dengan hal itu kita bisa menguatkan hafalan kita. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin kita lagi pada futur kali ya, jarang setor atau gimana. Nah, ini mungkin bisa jadi penyemangat kita untuk setoran lagi nanti di hari Minggu. Seperti itu. Luar biasa. Lanjut. Kita lanjut ke bab selanjutnya, bab 182, yaitu ini disunahkan untuk memperindah suara dengan baca Al-Quran, dengan Al-Quran, dan mencari bacaan orang yang bagus suaranya serta mendengarkannya. Nah, ini maksudnya memperindah tuh gimana sih? Apa kayak seriosa atau gimana? Nah, ya kita lihat. Hadis nomor 1004. Mangga Mas Dery, baca Der. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1004. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma azina Allahu li syai'in ma azina li nabiyyi hasanis sauti yataganna bil Qur'ani yajharu bi muttafaq ma'na azina Allah ayyistama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal kabul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah belum pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana mendengarkan Nabi yang bagus suaranya sedang membaca Al-Quran sambil mengeraskan suaranya. Muttafaq alaih. Masya Allah. Ya, baik, terima kasih pada Mas Dery. Nah, di sini kita tahu gitu, Rasulullah itu juga memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Nah, di sini berarti kita juga boleh untuk memperbagus suara kita. Dan tapi dengan satu syarat, teman-teman. Diharamkan kita memperindah suara, tetapi kita menyelewengkan hukum tajwidnya. Jadi seperti itu. Jadi urutannya nanti jangan kebalik nih. Jadi belajar dulu tajwidnya yang benar, baru kita isi gitu. Kita perbagus lagi dengan suara kita, mungkin bisa menggunakan makom atau semacamnya, seperti itu. Nah, lanjut lagi hadis nomor 1005 kepada Mas Haris. Yuk Haris, mangga Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, kamu telah diberi Allah salah satu mizmar atau seruling dari mizmar Daud. Muttafaqun alaih. Baik, terima kasih kepada Mas Haris. Nah, di sini kita juga tahu bahwa mizmar kita itu sebenarnya disunahkan untuk membaca Al-Quran. Jadi di sini mizmar itu seruling ya, mizmar itu seruling. Gitu. Jadi Rasulullah itu diberi Allah itu seruling gitu, dari mizmarnya Daud, dengan artian bahwa Rasulullah itu dianugerahi suara yang bagus gitu ketika membaca Al-Quran. Dan di sini disunahkan juga, berarti disunahkan lagi bahwa kita tuh membaca Al-Quran itu disunahkan membaca dengan suara yang bagus dan indah, karena hal itu akan menambah keindahan dari Al-Quran tersebut. Dan kita juga disunahkan ya di sini bahwa kita tuh kudu mendengarkan bacaan Al-Quran dan memperhatikannya dengan baik. Jadi ketika kita mendengarkan murotal dari YouTube gitu misalnya, nah kita tuh disunahkan, sunnah. Jadi kita disunahkan untuk mendengarkan bacaan tersebut dan diperhatiin benar-benar, diperhatiin baik-baik. Seperti itu. Jangan cuma didengerin doang, jangan cuma diperhatiin doang. Jadi sunahnya dilakuin dua-duanya. Seperti itu. Nah, lanjut hadis nomor 1006 kepada balik lagi ya. Boleh deh Kareka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i bitini wa zaituni, fama sami'tu ahadan ahsana sauta minhu. Dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW dalam salat Isya, beliau membaca surat Wattini wa zaitun. Maka saya belum pernah mendengar seorang pun membacanya dengan suara yang lebih bagus daripada suara beliau. Muttafaq alaih. Masya Allah. Baik, terima kasih Kak Reka. Nah, di sini juga dijelaskan ya, Rasulullah ketika sholat Isya itu membaca apa, Wattini wa zaitun, surat apa? Surat At-Tin. Iya, surat At-Tin. Jadi termasuk sunnah Nabi juga ternyata, yaitu ketika sholat Isya kita membaca surat-surat pendek seperti At-Tin. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita itu membaca Al-Quran juga disunahkan memakai suara yang bagus. Nah, ini suara yang bagus juga bisa dilatih teman-teman. Jadi ketika kita juga melatih suara yang bagus itu, kita latih dengan terus membaca Al-Quran dan mendengarkan syekh dalam murotal kan sekarang udah ada YouTube ya, udah ada Spotify, itu juga udah ada murotalnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi referensi kita dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Lanjut kepada Mas Rojak lagi. Yuk, Rojak. Hadis nomor 1007, Jak. Satu hadis lagi ya di sini. Halo, Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Lubab. Halo. Halo, masuk. Delay. Yuk, baca Jak. Halo. Iya, masuk suaranya. Tes. Masuk. Masuk enggak? Delay, Masuk enggak sih? Oh, delay ya? Ya jauh deh, jangan Rojak dulu deh, delay sinyalmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Lubab. Lain. Ayo udah deh. Riz, baca aja, Riz. Tolong Riz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad jayyid atau bagus. Nah, baik. Terima kasih kepada Mas Haris. Nah, maksudnya golongan kami ini golongan yang mana sih? Nah, itu kan pasti jadi pertanyaan besar. Nah, maksudnya golongan itu mereka. Golongan-golongan adalah mereka yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Tanpa memanjangkannya. Jadi misalnya kayak ya jadi dipanjang-panjangin gitu, jadi berlebihan gitu. Kayak orang nyanyi gitu jadinya. Nah, ini nggak boleh gitu. Jadi kita bacalah, memang kita boleh membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, tetapi
harus tetap dalam hukum tajwidnya, nggak boleh nyeleweng seperti itu. Kalau terlalu berlebihan juga nggak baik ya. Itu juga dalam Islam kita diajarkan untuk qanaah, cukup gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang bagus tanpa memanjangkannya secara berlebihan atau melakukannya. Seperti nyanyian. Oke. Nah, di terakhir, biar aku aja yang baca. Wa'an ibni Mas'ud radhiyallahu an qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Qur'an faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara'tu alaihi suratan nisa'i hatta ji'tu ila hadhil ayah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Nah, artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bacakanlah kepadaku Al-Quran, kata Rasulullah. Terus aku berkata, wahai Rasulullah, apakah saya membacakan kepada engkau Al-Quran? Sementara engkau kan juga diturunkan Al-Quran. Gitu. Terus beliau bersabda, aku suka mendengarnya dari selainku. Nah, lalu aku pun membacakan kepadanya surat An-Nisa sampai ayat ini. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul, dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kepada kamu Muhammad SAW sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Nah, ini Quran surat An-Nisa ayat 41. Maka beliau bersabda, cukup. Lalu aku melihat kepadanya, sahabat ini melihat bahwa Rasulullah sudah berlinang air mata. Nah, muttafaq alaih. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Rasulullah itu juga senang mendengar bacaan Al-Quran dari sahabat-sahabatnya, dari orang selainnya. Nah, di sini kita juga mendapatkan bahwa disunahkan bagi kita untuk mendengarkan Al-Quran. Bisa dari YouTube atau hal semacamnya. Lalu juga kita disunahkan. Nah, di sini Rasulullah ini meminta kepada sahabat untuk dibacakan Al-Quran kepadanya. Di mana Rasulullah ini udah ready untuk mendengarkan dan memperhatikan, benar-benar diperhatiin banget gitu dengan seksama, dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi kita juga disunahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dengan seksama dan benar-benar diperhatiin si Al-Qurannya dan diresapi artinya gitu sampai Rasulullah bisa berlinang air mata seperti itu. Segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa kita harus sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya, menghafalnya, dan ya pokoknya membuat hubungan kita lebih dekat lah kepada Al-Quran itu. Dan diusahakan kita juga seorang manusia yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi juga dikasih tahu ya, kalau misalnya tanpa hafalan itu seperti rumah yang roboh, fondasinya kurang kuat. Jadi gimana kita kuatin fondasi rumahnya? Ya dengan memperbanyak hafalan Al-Quran itu. Dan ketika menghafal juga harus dijaga hafalannya karena dia akan mudah lepas kalau misalnya kita futur atau semacamnya. Jadi ketika kita futur ya langsung kita baca Al-Quran sering-sering sehingga niat kita untuk terus menghafal Al-Quran itu tidak hilang. Seperti itu. Bisa banget nih teman-teman langsung praktekin nanti di hari Minggu langsung setor gitu. Atau gimana ya Kang ya. Ya seperti itu. Baik, segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.